kelompok 16 sedang melaksanakan PLP 1, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kebetulan wakil dari mahasiswi Hamka, Bu. Izin mau wawancara tentang sekolah ini boleh, Bu? Iya, silakan. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Trisnaini Nur Fatona SPDM. Sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah, Bu, di sekolah ini? Menjabat kepala sekolah di SD Baru 03 ini sudah 1 tahun. Baru 1 tahun ya? Iya. Terus kalau menurut Ibu, sekolah ini bagaimana sih? Apakah lokasinya sudah strategis? Bangunannya seperti apa? Motifnya bagaimana? Ya, menurut saya sekolah Baru 3 ini sudah sangat strategis dan bagus ya untuk kondisi belajar karena suasananya yang tenang, sepi, jauh dari hiruk pikuknya kendaraan motor, mobil. Kemudian juga untuk sarana dan prasarana dari bangunan gedung itu sudah memenuhi syarat, terdiri dari 4 lantai, semua fasilitasnya lengkap, yang terdiri dari semua rombongan belajar itu ada 18 rombongan belajar yang semuanya sudah terfasilitasi di sekolah ini. Jadi fasilitasnya ada apa aja ya, Bu, kalau boleh dijelaskan? Fasilitas untuk di sekolah ini ada, pertama ada UKS ya, usaha kesehatan sekolah, di mana kalau anak-anak kita ada yang sakit, anak-anak ada yang kurang sehat, kita pertolongan pertama kita bawa ke ruang UKS. Kemudian dari ruang UKS ada ruang BP, yaitu bimbingan konseling jika anak-anak ada yang bermasalah, atau untuk bimbingan psikososial itu kita dampingi di ruang BP. Kemudian di sebelahnya lagi ada ruang lab, di mana anak-anak bisa praktek pembelajaran IPA misalkan, seperti itu bisa dilakukan di ruang lab. Kemudian di sebelahnya lagi ada mushola. Mushola itu untuk kegiatan agama Islam ya, untuk sholat zuhur berjamaah, sholat duha. Jika hujan biasanya kita di lapangan, tapi kalau hujan kita bisa dilakukan di mushola untuk pengajian seperti itu. Kemudian di lapangan juga tersedia lapangan basket, lapangan futsal, bulu tangkis, itu anak-anak bisa melakukan kegiatan-kegiatan sekolah bisa dilakukan di lapangan. Kemudian ada juga ruang aula untuk segala kegiatan serbaguna, untuk rapat-rapat atau untuk konsultasi dengan orang tua, itu bisa dilakukan di aula. Untuk di ruang bawah sendiri itu kemudian ada ruang operator, ada ruang bendahara, ada ruang guru, dan ruang kepala sekolah. Kemudian di lantai 2 itu ada aula, tadi ada di lantai 2. Kemudian ada perpustakaan digital, sudah ada perpustakaan digital kita di lantai 2 dan kelas-kelas. Di lantai 2 juga ada ruang untuk ANBK, ruang untuk komputerisasi di situ. Oh, berarti cukup lengkap ya, Bu, fasilitasnya? Iya, alhamdulillah lengkap. Berarti apakah sudah menjalani dengan baik fasilitasnya itu? Ya, sudah dijalani dengan baik dan sudah dipergunakan sesuai peruntukan masing-masing. Bagaimana cara Ibu untuk menjaga hubungan yang baik antara guru, karyawan, maupun dengan siswa dan orang tua siswa? Ya, baik. Untuk menjaga hubungan baik itu kita yang pertama adalah harus adanya komunikasi ya. Karena kalau tidak ada komunikasi nanti bisa terjadi miskomunikasi, jadinya tidak berjalan dengan baik. Artinya dengan guru itu kita setiap hari itu harus briefing ya, ada briefing dan mengevaluasi bagaimana hari ini kegiatan belajar mengajar, bagaimana kejadian apa yang terjadi di kelas, di suasana lingkungan sekolah itu wajib dilakukan oleh kami setiap pulang sekolah untuk briefing dan evaluasi. Kemudian untuk orang tua, kita sering juga melakukan sosialisasi atau rapat dengan orang tua untuk memberikan pemberitahuan atau hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan siswa ataupun pembelajaran di sekolah.
Dan kita sering home visit juga jika ada anak suka nggak masuk, misalkan seperti itu, atau anak yang malas belajar, itu ada pendekatan-pendekatan kita kepada orang tua siswa. Kemudian untuk siswa juga setiap hari itu kita melakukan dengan sosialisasi seperti anti bullying. Kita harus sering-sering melaksanakan pembiasaan seperti hari Jumat kita melakukan duha, kultum bersama. Kemudian hari Kamis kita olahraga, nah itu disisipkan untuk pembiasaan-pembiasaan kita. Lalu untuk struktur sekolahnya sendiri tuh bagaimana ya Bu? Struktur organisasi, di sekolah ini tentunya ada yang tertinggi itu kepala sekolah ya. Kepala sekolah ada guru, dan selain di lingkungan sekolah ada komite sekolah. Komite sekolah itu yang terdiri dari para orang tua murid, perwakilan orang tua murid, di mana kita untuk komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid bisa diwakilkan oleh komite sekolah. Kemudian struktur organisasi di sekolah sendiri tentunya ada wakil kepala sekolah, di bawah kepala sekolah ada 2 orang wakil kita yang terdiri dari wakil kurikulum yang dipraktekkan oleh Ibu Agustin Tinggi STH, dan wakil kesiswaan, wakil bidang kesiswaan oleh Ibu Emo SPD yang beliau mengajar di kelas 6. Kemudian ada juga operator sekolah, kita dibantu oleh operator sekolah yang menangani administrasi sekolah 2 orang, Mas Hugo dan Mas Frans. Kemudian ada juga bendahara sekolah, kemudian ada pengurus barang, ada penjaga sekolah 4 orang di sini yang terdiri dari 1 PNS, 1 kontrak kerja KKI, dan 2 masih honorer. Lalu dengan struktur organisasi itu anggotanya apakah sudah menjalankan tugasnya dengan baik ya Bu? Ya, mereka sudah menjalankan tugas tupoksi, tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, Ibu kan baru menjabat 1 tahun ini. Iya. Menurut Ibu, tata tertib ada yang ada di sekolah ini sudah baik atau belum? Atau mungkin pas Ibu menjabat ada tambah-tambah tata tertib? Tata tertib itu adalah syarat utama ya dari satu sekolah, karena tata tertib itu yang untuk mendisiplinkan siswa dan juga seluruh warga sekolah tentunya, termasuk guru dan karyawan. Tata tertib itu sudah dilaksanakan dengan baik, namun terus masih kita evaluasi. Tentunya masih harus ada beberapa yang harus kita tambahkan seiring berjalannya waktu. Tentunya ada perkembangan-perkembangan yang harus ditambahkan pastinya. Bagaimana dengan sanksi yang diberikan ketika ada yang melanggar baik siswa ataupun gurunya? Sanksi ya, sekarang itu sanksi bagi siswa kita tentunya tidak boleh dengan psikis ya. Sanksi kita memukul atau menghukum secara fisik, spot jam seperti itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi sanksi kepada siswa itu yang pertama, jika melakukan kesalahan kita nasihati, tentunya kita beri pembinaan, lalu kemudian kita panggil orang tuanya. Kemudian kita sampaikan permasalahan itu tidak mengulang lagi, dan mereka membuat surat pernyataan perjanjian untuk tidak mengulang lagi. Berapa Bu jumlah guru di SDN? Jumlah guru dengan seluruh karyawan semuanya ada 29. Jumlah rombelnya itu ada 18 rombel. Iya. Kira-kira jumlah kelasnya itu ada berapa? Jumlah kelasnya sesuai rombel, tidak ada yang paralel ya, semua masing-masing ada 20 kelas. Berarti kalau rombelnya itu kelas 1 ABC atau ABC, setiap rombel itu 3 kelas ABC. Oh, berarti dan mereka kelasnya masing-masing. Oh, berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 ada ABC-nya ya? Iya. Terima kasih, Itu Bu. aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya diwawancarai kami dari Universitas Muhammadiyah sedang mengerjakan tugas PLP 1 mewawancarai ini. Ya, baik. Sebelumnya siapa namanya? Nama saya Nurul Istinekse, cuman di sini lebih
biasa dipanggil dengan sebutan Ibu. Biasanya Ibu Nunung melakukan motivasi kepada murid setelah melaksanakan kegiatan di sekolah. Jadi di sekolah kita ini ya Mbak ya, setiap harinya kita mempunyai jatah waktu 30 menit untuk pembiasaan, mulai dari berdoa, membaca tadarus, kemudian setelah itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian literasi. Nah, di sela-sela literasi ini sering saya menyisipkan mengenai motivasi ke anak-anak untuk belajar, motivasi untuk dalam bertingkah laku diselipkan di situ. Jadi pada saat waktu pembiasaan 30 menit sebelum proses pembelajaran. Untuk kegiatan kurikuler atau kokurikuler dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu ada apa aja? Untuk ekstrakurikuler, kita ada ekstrakurikuler, banyak ekstrakurikulernya. Yang wajib yaitu pramuka yang kami selenggarakan setiap hari Rabu. Kemudian ekstrakurikuler marawis, kemudian hadroh, juga yang terbaru adalah eskul futsal dan sepak takraw, yang mana futsal dan sepak takraw ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Sejauh ini kegiatan yang sangat berpengaruh Mbak, karena apalagi kan kita habis pandemi ya Mbak ya, mohon maaf kayaknya anak-anak kan sudah terminal bukan oleh gadget ya, jadi tingkah laku mereka itu seolah-olah egoisme mereka muncul. Maka dari itu kita harus menyalurkan itu dalam bentuk ekstrakurikuler, dalam bentuk motivasi, penanaman motivasi, kemudian karena kurikulum merdeka kita pakai project. Nah disitulah kita untuk membentuk anak-anak itu, karena memang kemajuan digitalisasi yang tidak bisa kita bentuk ini efek buruknya pun ke anak-anak kita Mbak. Biasanya ya kan kalau 2 tahun mereka di rumah mengerjakan PR, mengerjakan apa, kadang bahkan ada yang orang tuanya yang mengerjakan. Nah itu masih kebawa dengan suasana pembelajaran yang sekarang ini. Maka dari itu ya kita sebagai guru tidak ada bosan-bosannya setiap hari menyelipkan nasihat-nasihat, contoh-contoh yang membuat mereka itu untuk kembali lagi ke dunia belajar dalam melaksanakan ekskul atau kurikuler yang ada di sekolah. Ya tentunya pasti ada Mbak kendala itu, tapi alhamdulillah selama ini kendala baik yang berasal dari intern maupun dari ekstern bisa kita atasi dengan baik. Apakah sekolah ini mempunyai kegiatan hari-hari besar dan bagaimana pendapat Ibu tentang pelaksanaan? Untuk hari-hari besar kami melaksanakan baik hari besar agama Muslim, Islam maupun hari non-Muslim. Tapi biasanya non-Muslim itu hanya 8 hari saja. Kalau hari besar Islam misalnya Islam ini kita juga akan melaksanakan, kita melaksanakan santunan anak yatim, kita melaksanakan. Alhamdulillah selama ini perjalanan pelaksanaan hari besar agama berjalan lancar dan alhamdulillah mendapatkan support dari pihak-pihak terkait. Terima kasih telah menyaksikan video PLP 1 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.